Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Nuraini dengan NIM 22500091103 kelas A3 akan menjelaskan mengenai harga pokok penjualan, meliputi definisi, sumber, komponen, cara perhitungan, dan manfaat. Harga pokok penjualan atau HPP didefinisikan sebagai keseluruhan total biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa untuk dijual selama satu periode tertentu. Setiap pemilik bisnis atau usaha penting sekali untuk mengetahui cara menghitung harga pokok penjualan. Karena dari harga pokok penjualan, pemilik bisnis akan mengetahui besaran laba rugi yang dihasilkan dalam usaha mereka. Harga pokok penjualan juga dapat digunakan dalam menentukan harga jual produk berdasarkan keseluruhan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Jika suatu perusahaan atau bisnis tidak tahu sama sekali mengenai HPP, maka perusahaan tersebut akan kesulitan untuk mengetahui kinerja perusahaan dan mereka juga berpotensi mengalami kerugian. Maka dari itu, harga pokok penjualan merupakan salah satu komponen penting yang harus diketahui setiap pemilik perusahaan karena berperan sebagai penentu keberhasilan jalannya suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan suatu perusahaan, harga pokok penjualan bisa ditemukan pada bagian laporan laba rugi yang menjadi salah satu bagian penting dalam akuntansi. Karena sebagai penentu laba rugi perusahaan, maka setiap perusahaan berusaha untuk menekan besaran HPP menjadi sekecil mungkin. Karena semakin besar biaya HPP, maka laba yang dihasilkan suatu perusahaan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. HPP diperoleh dari berbagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang atau jasa yang diantaranya yaitu bahan baku, barang yang dibeli, retur dan potongan pembelian, biaya pengiriman barang yang dibeli, diskon perdagangan atau tunai, biaya pekerja langsung, biaya penyimpanan, biaya yang digunakan dalam produksi, dan biaya overhead perusahaan. Lalu bagaimana sih cara menentukan HPP? Sebelum dapat menentukan harga pokok penjualan, pemilik perusahaan harus memahami dulu komponen-komponen yang ada di dalam HPP. Secara garis besar, komponen HPP terdiri dari 3 komponen, yang diantaranya yaitu: pertama, persediaan awal barang. Maksud dari persediaan awal barang adalah dengan mengetahui total persediaan barang pada awal periode tertentu yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan barang ini berupa stok barang yang tersedia dan akan digunakan untuk proses produksi. Lalu, melakukan perhitungan stok barang di awal dinilai penting untuk menghindari kekosongan stok. Kedua, pembelian bersih. Pastinya, setiap perusahaan akan terus melakukan pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun kredit untuk menjaga stok barang dalam keadaan aman. Dalam komponen HPP, perhitungan pembelian bersih, biaya transportasi pembelian barang pun wajib untuk dimasukkan. Karena biaya transportasi pembelian barang juga masuk dalam bagian pembelian dan akan mempengaruhi besaran nominal pembelian. Sama halnya juga dengan diskon, potongan, atau retur barang yang telah dibeli juga harus masuk dalam perhitungan pembelian bersih. Jika terdapat diskon, tentunya biaya pembelian akan jauh lebih murah dan berkurang nominalnya. Ketiga, persediaan barang akhir, yang merupakan jumlah stok barang yang tersisa dari proses produksi di akhir periode waktu tertentu. Untuk mengetahui total persediaan barang akhir, dapat dilihat dari data perusahaan di akhir periode tertentu. Persediaan barang akhir menjadi salah satu komponen penting lainnya dalam perhitungan HPP. Berikut ini adalah rumus perhitungan HPP di mana HPP sama dengan persediaan awal barang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang. Sebelum menghitung HPP, pertama-tama perusahaan terlebih dahulu harus menghitung pembelian bersih.
di mana harus memasukkan seluruh pembiayaan yang melibatkan produksi, terutama biaya barang yang dibeli juga masuk ke dalam pembiayaan bersih. Berikut rumus pembiayaan bersih. Setelah komponen di atas telah terpenuhi, langkah terakhir adalah menghitung HPP. Rumus cara menghitung HPP telah dijelaskan sebelumnya. Dalam menghitung HPP haruslah dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar terhindar dari segala macam kesalahan yang berujung fatal. Karena laba rugi perusahaan dapat terlihat dari harga pokok penjualan. Untuk dapat menghitung harga pokok penjualan yang akurat, neraca lajur perusahaan haruslah akurat juga. Menghitung harga pokok penjualan memberikan berbagai manfaat untuk perusahaan yang diantaranya adalah: pertama, menentukan harga jual. Menentukan harga jual produk menjadi salah satu tantangan yang selalu dihadapi perusahaan karena mereka harus menentukan harga jual produk yang pas, baik tidak kemahalan atau tidak kemurahan. Jika harga produk mahal, tidak ada orang lain yang tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Namun, jika harga rendah, perusahaan akan sulit dalam mendapatkan keuntungan. Dari menghitung HPP, perusahaan akan tahu perkiraan beban pokok penjualan atau banyaknya barang yang harus dijual untuk dapat menutupi harga pokok produksi, gaji pekerja, dan pemasaran. Kedua adalah menghitung margin laba kotor. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan perkiraan dalam mengukur kesehatan keuangan perusahaan dengan mengetahui sisa uang dari penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan. Untuk mengetahui margin laba kotor ini dapat dihitung dengan mengurangi HPP dari total pendapatan, lalu membagi hasilnya dengan total pendapatan. Ketiga, mengetahui perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Dengan melakukan perhitungan HPP juga dapat membantu perusahaan untuk mengetahui perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung dalam perusahaan adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi seperti biaya produksi dan bahan baku. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya overhead dan biaya operasional perusahaan.